Hai semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia setiap saat. Jadi pertemuan kita kali ini saya bakal membahas sebuah film drama dari Indonesia yang berjudul 12 Cerita Glenn Anggara yang dirilis pada tahun 2022, mengisahkan kepada anak muda yang terinspirasi menjadi orang yang lebih baik hingga dia berupaya memenuhi 12 keinginan milik wanita yang ingin dia lakukan sebelum ajal menjemputnya. Seperti apa sih upaya seorang pemuda itu? Eits, sebelum lanjut, bayar parkir terlebih dahulu dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Baik, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai kepada wanita yang bernama Sena menghampiri tiga pria di sebuah kafe tempat mereka nongkrong. Di sini ada Glenn, anak orang kaya namun pemalas dan hanya ingin bahagia. Dan ada Iqbal yang dulu memerankan film Mariposa, dan juga Rian sama kayak Iqbal. Mereka bertiga ditanyakan oleh Sena siapa yang paling baik, juga siapa yang paling kaya, dan tentunya jomblo. Jelas di situ adalah ciri-ciri Glenn. Nah, Sena ini sedang mencari pacar. Dulu memang Glenn menyukainya, namun karena hatinya belum siap, jadi dia nggak mau pacaran. Hati gue belum siap, Bal. Setelah Sena pergi, datang Aca pacarnya Iqbal dan juga Amanda pacarnya Rian. Bawain apa buat kamu? Tahu kesukaan gue. Bundanya Rian menasihati Glenn karena dia nggak mau kuliah. Dia nggak punya impian dan tujuan karena dia pikir dia udah bahagia. Di situ juga ayahnya menasihatinya karena katanya orang tuanya nggak bakalan hidup selamanya. Gak akan hidup selamanya loh. Gak akan abadi. Keesokan harinya, Glenn bertanya kepada Aca apa impiannya. Impian Aca adalah jadi istrinya Iqbal. Karena menurut Glenn impian Aca itu cetek, jadi dia bertanya kepada Iqbal apa impiannya. Dan ternyata impian Iqbal sama, yaitu menjadi suaminya Aca. Jadi suaminya aja. Oh, jadi istrinya Iqbal. Glenn diajak ke rumah sakit oleh ayahnya karena ingin memberikan hasil lab kepada Dr. Randy. Karena Glenn sering pingsan kalau melihat darah. Glenn melihat Sena pergi ke suatu tempat, dia mengikuti Sena kemanapun dia pergi. Ternyata dia pergi ke lantai atas rumah sakit tersebut. Mereka nggak akur dan saling ngeledek. Tapi saat Sena ingin pergi, dia jatuh pingsan. Awalnya Glenn nggak percaya dan meninggalkannya. Namun karena situasi bukan lagi bercanda, jadi dia membawa Sena sambil meminta tolong. Bangun Sena. Sena. Setelah tiba di ruangan hemodialisis, Glenn melihat darah dan dia pun jatuh pingsan. Ibunya Sena berterima kasih kepadanya karena dia telah menolong anaknya. Glenn bertanya Sena sakit apa, dan katanya Sena mengidap penyakit gagal ginjal. Sayangnya seorang ibu tidak main-main. Salah satu pegawai rumah sakit memberikan sebuah kertas yang ditemukan di lantai saat membawa Sena tadi. Dan isinya adalah isi dari hati Sena yang ingin merasakan 12 keinginan sebelum dia meninggal. Dan di situ baru dituliskan keinginan pertama, yaitu ingin punya pacar. Sama kayak Mimin nih, jomblo. Glenn minta persetujuan kepada kedua orang tuanya ingin menjadi orang baik. Saat dia pulang, dia diikuti oleh Glenn sampai ke rumahnya. Meskipun sempat tersesat tuh si Glenn, untung ada anak kecil yang tahu rumah Sena. Glenn mengetuk pintu dan langsung mengatakan dia ingin menjadi pacarnya. Sena mengatakan tawarannya sudah telat, tapi karena kasihan Glenn ingin menjadi pacarnya. Glenn melihat-lihat foto yang ada di rumah Sena. Sena menjelaskan satu persatu fotonya, yang salah satunya ada foto pila matahari. Pada akhirnya mereka berdua pacaran, dan wish atau keinginan pertama sudah terwujud. Keinginan kedua, Sena ingin ditembak dengan cara yang romantis. Gue mau ditembak yang romantis. Keesokan harinya, Glenn ikut yoga sambil bertanya kepada Aca dan juga Amanda cara nembak cewek romantis itu gimana. Sampai akhirnya bundanya Aca mengajak Glenn nobar drakor yang romantis banget. Ternyata dengan cara itu dia bisa menemukan cara bagaimana nembak cewek dengan romantis. Nah, saat itulah dia nembak Sena dengan caranya sendiri. Awalnya ditolak karena tidak terlalu romantis, hingga segerombolan anak kecil menyaksikan itu semua. Anak kecil itu menjelaskan kalau Glenn itu udah nunggu berjam-jam agar dia keluar. Karena itulah Glenn berhasil memenuhi wish keduanya. Setelah semuanya itu terlewati, Sena melanjutkan wish yang ketiganya, yaitu pergi ke pelabuhan yang sering dia dan ayahnya datangi untuk melihat senja.
Boleh nggak sambil duduk? Pegel juga ternyata. Wish yang keempat adalah menemani Sena cuci darah. Glenn yang gak kuat lihat darah ingin keluar. Dan saat dia berjalan keluar, Glenn melihat orang sakit ditemani oleh pasangannya. Kasih ya. Wish yang kelima adalah makan malam yang romantis. Karena permintaan itu, Glenn meminta saran kepada teman-temannya. Glenn mengatakan dia ingin begitu karena kasihan. Ryan yang dengar itu tidak setuju karena dia pikir dia dimanfaatkan. Glenn tak peduli apa yang Ryan katakan, hingga Iqbal memberi saran kalau dia nggak beneran suka tuh sama si Sena, belikan dia pakaian yang mewah dan ajak dia ke tempat yang paling mahal di Jakarta. Keesokan harinya, Glenn membawakan pakaian yang mewah untuk Sena dan mengajaknya dinner di tempat paling mahal. Kak Sena! Sena menangis karena dia pikir itu berlebihan. Glenn di situ jujur karena belum pernah dia melakukan dinner itu. Saat mau pesen makanan, ternyata menu yang disebutkan Glenn tidak ada karena Sena harus menjaga pola makannya. Air putih kayaknya ya mas. Karena tidak ada yang cocok, mereka pergi ke tempat Bu Wati, ibu kantin di sekolah mereka dulu. Mereka romantis di tempat itu dan Sena berterima kasih banyak banget kepada Glenn. Ini the best romantic dinner yang pernah gue rasain di dalam hidup. Sena pician dengan Glenn dan kaget melihat kamarnya berantakan. Dan wish yang keenam adalah Sena minta agar kamarnya Glenn dibereskan. Karena permintaan itu, dia langsung beres-beres tempatnya. Keesokan harinya, bundanya Glenn kaget melihat kamarnya sudah beres. Bundanya nggak percaya karena biasanya dia selalu berantakin kamarnya. Semuanya terkejut karena melihat Glenn sudah beda dari biasanya. Sampai pas makan pun kedua orang tuanya bengong melihatnya. Di sisi lain, ibunya Sena kecapean karena terus bekerja demi anaknya. Sena mendengar omongan teman ibunya yang katanya musim hujan akan tiba lagi. Karena kampungnya itu terancam kebanjiran, jadi wish yang ketujuh adalah membersihkan lingkungan agar tidak terjadi banjir nantinya. Glenn memberikan bunga spesial buat Sena untuk disimpan baik-baik. Mereka berdua menyaksikan senja kembali. Sena ingin meminta wish yang ke-8 dan ke-9 dan permintaan itu adalah agar Glenn kenalin dia ke temannya dan keluarganya. Gue mau ketemu keluarga dan teman-teman lo. Sama keluarganya Glenn, Sena disambut dengan baik dan berterima kasih kepada Sena karena dia telah merubah Glenn rajin beres-beres. Di situ Ryan ngomong gak enak di hati Sena karena katanya dia itu hanya memanfaatkan Glenn. Tahu aja sih kalau udah 12 wish terus apa? Glenn gak terima dan kesal kepada Ryan. Ryan pun pergi dan semuanya meminta maaf atas perlakuan Ryan kepada Sena. Tapi itu semua Sena sengaja meminta wish seperti itu karena dia ingin tahu isi otak teman-temannya Glenn saat tahu kalau Glenn punya hubungan dengannya. Sena berkata kalau Glenn boleh berhenti kapanpun dia mau. Lo boleh berhenti kapanpun lo mau kok. Pada akhirnya setelah acaranya selesai, mereka berempat foto keluarga. Glenn jatuh cinta beneran dan hatinya sudah siap untuk menjalin hubungan dengannya. Tapi Sena yang ngira dia jahat langsung pergi meninggalkan Glenn. Hati gue udah siap. Udahan ya actingnya. Sena melihat hasil USG terakhir yang selama ini dia sembunyikan dari semuanya termasuk ibunya. Ternyata penyakitnya semakin parah dan hidupnya beneran tidak akan lama lagi. Seorang ibu pasti sangat terpukul karena tahu keadaannya semakin parah. Sena meminta satu permintaan kepada ibunya yang dimana dia ingin pergi dan pindah dari rumahnya. Keesokan harinya, Sena mengabari Glenn untuk memenuhi wish yang ke-10. Yang isinya dia nggak mau ketemu dia lagi. Glenn langsung pergi ke rumahnya dan ternyata benar saja dia sudah pergi. Bunga yang dia berikan juga nggak ada di rumahnya Sena. Glenn curhat kepada orang tuanya karena Sena sudah nggak mau lagi ketemu Glenn. Di sisi lain, Sena dinasehatin ibunya kalau Glenn harus tahu keadaannya. Tapi Sena hanya ingin bersama ibunya.
Ryan masih saja ngejelek-jelekin Sena dan Glenn kesel banget kepadanya. Lo lihat pakai mata lu. Sena bilang ke gua, lepasin gue. Pada akhirnya semuanya meninggalkan Ryan sendiri. Iqbal menemani Glenn menunggu Sena di ruangan cuci darah. Namun sekian lama Sena tidak datang. Di situ datang Ryan bawain donat untuk minta maaf kepada teman-temannya. Dan pada akhirnya mereka kembali bersahabat. Maafin ini. Dikit. Setelah lama menunggu Sena, ternyata dia tidak datang juga. Hingga Dr. Randy memberitahunya rahasia dari penyakit Sena yang semakin hari semakin parah. Hari-hari Sena bisa tersenyum lagi karena ada Glenn. Pagi Glenn. Tapi saya melihat dia kembali ceria ya. Iqbal menanyakan sesuatu kepada Acha saat Acha sedih dia bakal kemana. Acha berkata dia akan pergi ke tempat yang banyak kenangannya. Dengar itu semua, Glenn ingat kalau ada satu foto yang menunjukkan ke Villa Matahari. Udah dekat. Di depan belok kanan ya. Setelah sampai di villa itu, semuanya memberikan nasihat baik buat Glenn. Dan mereka akan muter-muter cari tempat istirahat. Glenn akhirnya menemui Sena seorang diri. Sena terkejut melihat Glenn, dia kangen banget dan jatuh cinta beneran kepada Sena. Karena gue kangen banget sama lo, Shen. Gue jatuh cinta sama lo. Sena menangis karena dia takut meninggalkan ibunya dan dirinya saat dia meninggal. Setelah hati Sena luluh, Glenn meminta wishnya yang ke-11. Ternyata wish yang ke-11 adalah dia mau nikah. Gue mau nikah. Gak usah ketawa. Cuma senyum. Mendengar hal itu, Glenn langsung menelpon sahabatnya dan mempersiapkan semuanya kalau dia mau nikah. Ibunya Sena mengatakan pertanyaan umum saat ngelamar orang. Kalian sudah merasa cocok satu sama lain? Penghasilannya berapa sih? Ibunya menjelaskan kalau Sena menikah itu adalah obsesinya dari kecil. Karena dia ingin merasakan apa yang ibu dan ayahnya rasakan dulu. Sena ingin memakai gaun pengantin ibunya dulu dan pernikahan mereka pun terlaksanakan. Saat Sena berterima kasih kepada semuanya dan sudah menyampaikan speech-nya, dia jatuh pingsan dan membuat orang tersayangnya panik. Dia dibawa ke ambulan menggunakan gaun pengantin. Saat Sena sadar, dia tetap berterima kasih kepada ibunya karena telah kuat dan sabar menemani Sena. Sena minta kepada Glenn jagain ibunya. Sena akhirnya meminta izin istirahat karena dia ngantuk ingin tidur. Karena Sena mau tidur. Sena ngajakin Glenn pergi ke tempat di mana mereka pertama kali ketemu. Dan ternyata tempat itu adalah tempat di mana Glenn menolong Sena. Sena meminta wish yang ke-12 dia tepatin. Tapi wish yang terakhir itu adalah memutuskan hubungannya. Tapi Glenn menolaknya dan mereka nggak jadi putus. Bilang sekarang, Sienna kita putus. Kenapa? Sena sangat capek dan ingin tidur. Sena mengatakan jangan bangunkan dia dan gak boleh nangis juga. Glenn berjanji dia gak akan nangis. Sena berterima kasih lagi dan dia tidur di pundaknya Glenn. Jangan nangis pokoknya. Janji, Mimpi yang indah ya. jangan dibangunin ya. Ternyata itu hanya mimpinya yang dimana Sena telah pergi meninggal dunia. Enggak, Bu. Tadi dia bilang dia cuma tidur. Dan film pun tamat. Untuk wish yang terakhir adalah Glenn harus berbuat lebih banyak untuk melayani masyarakat dan orang yang ngajarin anak-anak belajar itu Glenn sendiri. Intinya, wish yang terakhir adalah Glenn harus berubah lebih baik lagi dari sebelumnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah syukuri nikmat Tuhan yang kita dapatkan dan janganlah kita mengandalkan harta orang tua kita. Karena tak selamanya orang tua akan hidup selamanya. Saya izin pamit dan sampai jumpa di film selanjutnya.